Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang 10 tokoh terkenal yang meninggal setelah menghina Tuhan. Guys, sungguh sulit dipercaya. Mengapa ada orang yang berani menghina Tuhan? Hidup ini sudah penuh tantangan. Mengapa harus mencari masalah dengan Sang Pencipta? Nah, di video kali ini, kita akan mengupas kisah hidup 10 tokoh terkenal yang konon meninggal setelah menghina Tuhan. Siapakah mereka? At yang time melakukan buat Sang Pencipta muslah. Bapak, so what have you missed fame kan buat wins? Mari kami. Tokoh pertama kita adalah seorang bintang film terkenal di era 80-an. Sebut saja namanya Bram. Bram ini sangat tampan, pandai berakting, memiliki banyak penggemar. Pokoknya idola pada masanya. Namun di balik kesuksesannya, Bram menyimpan sisi gelap. Puncaknya saat ia menerima penghargaan, Bram berkata, "Tuhan, siapa dia? Kesuksesanku adalah hasil kerja kerasku sendiri." Perkataannya sontak membuat publik geger. Seminggu setelah kejadian itu, Bram Silsplayer of the Drixis. Banyasang, Toyo Sing Luxembanj. Beralih ke tokoh kedua, kita akan membahas tentang seorang pengusaha sukses, sebut saja namanya Pak Handoko. Pak Handoko ini sangat kaya raya, memiliki banyak perusahaan di mana-mana. Hartanya tidak akan habis 7 turunan, kata orang-orang. Sayangnya, kekayaan yang melimpah ruah membuat Pak Handoko lupa diri. Ia menjadi serakah dan tamak, bahkan menghalalkan segala cara untuk melipat gandakan hartanya. Suatu hari, saat berdiskusi dengan rekan bisnisnya, Pak Handoko melontarkan pernyataan yang kontroversial. Ia berkata, "Tuhan, untuk apa? Dengan uang, saya bisa membeli segalanya, bahkan surga." Ucapannya itu tentu saja membuat rekan bisnisnya terkejut. Tapi seperti Bram, Pak Handoko tidak peduli. Ia tetap pada pendiriannya. Namun siapa sangka, beberapa hari setelah mengucapkan kata-kata itu, bisnis Pak Handoko tiba-tiba hancur berantakan. Perusahaannya bangkrut satu persatu, aset-asetnya disita bank, dan dalam sekejap mata, Zorisk. Tokoh ketiga kita adalah seorang ilmuwan jenius, sebut saja namanya Profesor Anton. Profesor Anton ini sangat cerdas. Ia telah menemukan banyak penemuan canggih yang bermanfaat bagi umat manusia. Sayangnya, kepintarannya membuat Profesor Anton menjadi sombong. Ia merasa dirinya lebih hebat dari siapapun, bahkan Tuhan. Dalam sebuah seminar ilmiah, Profesor Anton dengan lantang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Semua yang ada di dunia ini adalah hasil dari sains dan logika. Pernyataan Profesor Anton sontak menuai kontroversi. Banyak ilmuwan lain yang menentangnya. Tapi Profesor Anton bergeming. Ia tetap pada pendiriannya bahwa sains adalah satu-satunya kebenaran. Namun beberapa minggu setelah kejadian itu, Profesor Anton mengalami kejadian aneh. Ia tiba-tiba kehilangan kemampuan berpikir. Otaknya seperti terkunci dan ia tidak bisa lagi memecahkan masalah-masalah ilmiah yang sebelumnya mudah baginya. Babak keempat, si cantik yang kehilangan pesonanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang seorang model terkenal, sebut saja namanya Luna. Luna ini cantiknya luar biasa. Kulitnya putih mulus, rambutnya hitam legam, tubuhnya aduhai. Pokoknya idaman para pria. Tapi di balik kecantikannya, Luna menyimpan sifat sombong dan angkuh. Ia merasa dirinya paling cantik dan memandang orang lain. Suatu hari, saat sedang pemotretan, Luna dengan sinis berkata, "Tuhan itu tidak adil. Mengapa ia memberiku kecantikan ini? Lebih baik berikan saja pada orang lain yang lebih membutuhkan." Ucapan Luna tentu saja membuat orang-orang di sekitarnya kaget. Tapi Luna tidak peduli. Ia tetap merasa dirinya paling benar. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, Luna mengalami kejadian mengerikan. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi jerawat parah, rambutnya rontok, dan kulitnya menjadi kusam. Kecantikannya yang dulu memukau kini lenyap tak terlihat. Babak kelima, si atlet yang kehilangan kejayaannya. Tokoh kelima yang akan kita bahas adalah seorang atlet renang terkenal, sebut saja namanya Reza. Reza ini sangat pandai berenang. Ia telah sering menjuarai berbagai kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sayangnya, kesuksesannya membuat Reza menjadi sombong dan lupa diri. Ia merasa dirinya tak terkalahkan dan meremehkan lawan-lawannya. Suatu hari, sebelum bertanding di final kejuaraan dunia, Reza dengan ponga berkata, "Tuhan, tidak perlu, saya bisa menang dengan kekuatanku sendiri." Ucapan Reza tentu saja membuat banyak orang geram. Tapi Reza tidak peduli.
ia tetap yakin akan kemampuannya sendiri. Namun, di luar dugaan saat pertandingan berlangsung, Reza mengalami kram perut yang hebat. Ia kesakitan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Alhasil, Ramsda Gilmresh Joret harus merelakan tim menjadi juara di Japonia. Babak ke-6 si penyanyi yang kehilangan suaranya. Kita akan membahas tentang seorang penyanyi terkenal, sebut saja namanya Diva. Diva ini memiliki suara emas. Tapi di balik kesuksesannya, Diva menyimpan sifat iri. Ia tidak suka melihat orang lain lebih sukses darinya. Beberapa hari kemudian, suaranya tiba-tiba hilang. Ia tidak bisa lagi bernyanyi dengan merdu seperti dulu. Tokoh ketujuh yang akan kita bahas adalah seorang pelukis terkenal, sebut saja namanya Rian. Rian ini memiliki bakat melukis yang luar biasa. Lukisannya selalu penuh makna dan dipuji banyak kritikus seni. Tapi di balik bakatnya, Rian menyimpan sifat sombong dan angkuh. Ia merasa dirinya paling berbakat dan meremehkan pelukis lain. Suatu hari saat melihat lukisan pelukis muda yang dipamerkan di galeri, Rian dengan sinis berkata, "Lukisan apa ini? Tidak ada artinya. Tuhan membuang-buang waktu memberi bakat pada orang seperti dia." Ucapan Rian tentu saja membuat orang-orang di sekitarnya geram. Tapi, Rian tidak peduli. Ia tetap merasa dirinya paling hebat. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, Rian mengalami kejadian aneh. Ia tiba-tiba kehilangan inspirasinya. Rian tidak bisa lagi melukis dengan indah seperti dulu. Setiap kali ia mencoba melukis, yang ada di kepalanya hanyalah kehampaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang seorang penulis terkenal, sebut saja namanya Arini. Arini ini sangat pandai menulis. Novel-novelnya selalu bestseller dan diangkat ke layar lebar. Tapi di balik kesuksesannya, Arini menyimpan sifat iri dan dengki. Ia tidak suka melihat penulis lain lebih sukses darinya. Suatu hari saat membaca novel penulis pendatang baru yang mendapat banyak pujian, Arini dengan kesal berkata, "Ah, ceritanya biasa saja. Mengapa ia bisa dipuji-puji? Tuhan tidak adil." Ucapan Arini tentu saja didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Arini tidak peduli. Ia tetap merasa dirinya lebih baik dari penulis pendatang baru itu. Namun beberapa hari setelah kejadian itu, Arini mengalami kejadian aneh. Ia tiba-tiba kehilangan kata-katanya. Arini tidak bisa lagi menulis dengan indah seperti dulu. Setiap kali ia mencoba menulis, yang ada di kepalanya hanyalah kehampaan. Tokoh ke-9 yang akan kita bahas adalah seorang koki terkenal, sebut saja namanya Chef Juna. Chef Juna ini sangat pandai memasak. Restorannya selalu ramai dikunjungi pelanggan dan masakannya selalu mendapat pujian. Tapi di balik kesuksesannya, Chef Juna menyimpan sifat sombong dan angkuh. Ia merasa dirinya paling pandai memasak dan meremehkan koki lain. Suatu hari saat mencicipi masakan koki muda yang baru buka restoran, Chef Juna dengan sinis berkata, "Masakan apa ini? Tidak ada rasanya. Tuhan membuang-buang waktu memberi bakat pada orang seperti dia." Ucapan Chef Juna tentu saja didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Chef Juna tidak peduli. Ia tetap merasa dirinya paling hebat. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, Chef Juna mengalami kejadian aneh. Ia tiba-tiba kehilangan selera rasanya. Chef Juna tidak bisa lagi merasakan rasa makanan dengan baik. Lidahnya seperti mati rasa. Terakhir, kita akan membahas tentang seorang musisi terkenal, sebut saja namanya Andi. Andi ini sangat pandai bermain musik. Ia bisa memainkan berbagai alat musik dan lagu-lagunya selalu enak didengar. Tapi di balik bakatnya, Andi menyimpan sifat iri dan dengki. Ia tidak suka melihat musisi lain lebih sukses darinya. Suatu hari, saat mendengarkan lagu musisi baru yang sedang hits, Andi dengan kesal berkata, "Ah, lagunya biasa aja. Mengapa ia bisa terkenal? Tuhan tidak adil." Ucapan Andi tentu saja didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Andi tidak peduli. Ia tetap merasa dirinya lebih baik dari musisi baru itu. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, Andi mengalami kejadian aneh. Ia tiba-tiba kehilangan kepekaan musiknya. Andi tidak bisa lagi membedakan nada-nada dengan baik. Telinganya seperti tuli nada. Bagaimana? Merinding tidak mendengar cerita-cerita tadi? Tidak terbayang bagaimana rasanya jika kita berada di posisi mereka. Makanya, jangan sombong, angkuh, iri, dengki, apalagi sampai menghina Tuhan. Ingat, di atas langit masih ada langit. Selalu ada yang lebih hebat dari kita. Jadi, tetaplah rendah hati dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.